Lain kali Bu hati-hati ya. Peringatan Sila. Mumi, panggil Farel. Iya nak, sahut Jessie. Mumi dari mana aja sih? Mau main kabur-kaburan lagi Farel bersimpuh di depan Jessie. Mumi punya malaikat, jawab Jessie bangga. Malaikat, beo Farel melihat sekeliling. Di mana? Tanya Farel. Jessie melihat ke arah depan di mana Sila tadi berada. Kok nggak ada? Tadi memang ada yang menolong Momi sayang. Dia sangat cantik. Momi pengen dia jadi menantu Momi. Jessie, mulai dramanya. Udah Mom, berapa wanita yang Momi inginkan menjadi menantu Momi? Sudah ada 1023 jenis wanita. Ini yang keberapa Mom? Decak Farel sambil berdiri mendorong kursi roda Jessie. Jessie celingak-celinguk. Momi serius nak, Momi ingin dia pilihan yang terakhir Momi. Heboh Jessie. Farel mengurutkan keningnya. Ia tentu penasaran namun di benaknya tidak mungkin. Karena Farel begitu yakin calon menantu Mominya yang ke 1024 itu pasti bukan pilihan terakhir Mominya. Sebab Farel tahu Mominya selalu bergonta-ganti jenis pilihan menantu. Sila berlari ke gedung pelatihan acara jelang pembukaan Putri Indonesia Season 7. Aku tidak akan terlambat kan? Gumam Sila menarik napas lalu mengembuskannya perlahan. Sila, teriak heboh Agus dari lantai atas. Sila mendongak dan mengangguk berlari lebih cepat memasuki gedung dan menemui Agus. Huh. Maaf Kak Agus, Sila tadi berlari ada kendala, ucap Sila terengah-engah. Berlari, kenapa berlari? Apa rumahmu dekat? Tanya Agus penasaran. Rumah sakit Insira itu adalah tempat rawat inap papa saya Kak Agus, jawab Sila masih berusaha mengatur pernapasannya. What? Rumah sakit Insira, kamu dari sana? Pekik Agus. Iya kak, jawab Sila menyengir mengelap keringatnya. Wow, tapi rumah sakit itu lumayan jauh jika ditempuh berjalan kaki apalagi lari pasti sangat melelahkan. Agus berdecak mengelilingi tubuh Sila. Kamu ingat ya Sila, aku ini mentormu, jangan jatuh cinta padaku karena aku menyukai sesama jenis. Peringat Agus menyelipkan rambut sedikit panjangnya ke balik daun telinga. Menyukai sesama jenis, beo Sila dengan mengerjap polos. Oh God, oke, sepertinya kamu tidak mengerti. Agus menggaleng kemas mencubit pipi Sila. Agus memang gay, ia menyukai wanita cantik karena membuat desain baju buatannya semakin dilirik wanita dari kelas manapun, baik dari kelas atas sampai kelas bawah. Tapi kenapa saya hanya sendiri Kak Agus? Apakah Agus tidak punya peserta lainnya? Tanya Sila penasaran. Kami itu spesial, darling. Aku akan pastikan kamu menjadi juara di acara ajang pencarian kecantikan ini. Selama 7 season, kamu adalah murid pertama yang sangat ingin aku didik. Gemas Agus seperti tante-tante banci kini. Sila menganga lebar. Jadi Kak Agus, sejak periode pertama hingga kini tidak punya murid. Saya yang pertama. Sila menunjuk dirinya sendiri. Ya, kamu sangat beruntung darling, aku sangat pemilih. Jawab Agus mendekat dan tanpa ragu memegang likak-likuk tubuh seksi Sila. Kenakan pakaian ini. Agus menyerahkan pakaian seksi dan ketat pada Sila. Sila mengangkat sudut bibirnya sebelah melihat pakaian latihannya. Kak Agus ini. Aku sudah bilang aku tidak tertarik perempuan, cepatlah ganti. Bukankah kamu sibuk? Aku juga sibuk, nanti mau ngedate sama ayang bule aku, kata Agus menjentikkan jemari kekarnya. Sila menghela napas panjang, ia terpaksa mengganti pakaiannya dan menunjukkan diri ke Agus. Wow, kamu benar-benar sempurna. Aku bisa merasakan aura bintangmu, darling, pekik Agus dengan hebohnya. Sila pun dilatih keras oleh Agus seperti cara berjalan lebih profesional, memegang kayu ke belakang pinggang sambil berjalan mengenakan heels lebih anggun dan lebih berkelas lagi. Sudah, Kak Agus, Sila lelah. Sila terlentang di lantai dengan keringat bercucuran di seluruh tubuhnya. Jangan bermalas-malasan, darling, acara pembukaannya 2 hari lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Agus menarik tangan Sila supaya kembali duduk. Kenapa Sila tidak disuruh mencangkul saja, Kak? Protes Sila. What? Apa itu? Kenapa terdengar menyebalkan? Apa itu mencangkul? Tanya Agus. Mematuk pasir.
Jawab Sila dengan kesal memperagakan cara dirinya mencangkul hingga Agus terbelalak. Kakimu tidak boleh dibuka selebar itu bukan cara berdiri perempuan anggun dan berkelas. Agus menendang heel Sila hingga kaki Sila merapat. Sila mengerucutkan bibirnya. Agus menepuk keningnya dengan kelakuan barbar Sila yang sulit dijadikan seorang dewi anggun dan berkelas. Selama 2 hari Sila dilatih seperti anjing oleh Agus tanpa istirahat selama jam pelatihannya. Walau begitu Sila tidak menyerah. Bibirnya selalu mengucap mencangkul dan mencangkul tapi tubuhnya menurut akan perintah Agus. Di rumah sakit, Mom, kenapa Momi menunggu di sini lagi? Momi tidak dengar apa kata dokter Gibran. Momi sudah bisa pulang, jangan buat drama lagi deh Mom. Farel berkata dengan tenang sambil memegang keningnya. Diam kamu, Momi mau mencari menantu Momi, ketus Jessie. Sudah Mom, tidak ada siapapun di sini, mungkin saja wanita itu sudah pulang. Momi pikir ini hotel, ini rumah sakit Mom, bukan tempat penginapan enak, gerutu Farel. Farel hanya berbicara panjang lebar pada satu wanita yaitu Mominya sendiri. Tidak ada perempuan yang menarik di mata Farel hingga dirinya rela diatur oleh seorang perempuan. Farel tidak akan mau seperti papanya, di mana mamanya yang menjadi raja mengatur sana sini, padahal papanya seorang pria. Farel tidak akan mau tunduk pada wanita manapun. Sudah Mom, ayo pergi. Farel menarik mundur kursi roda Jessie. Jangan, hei Farel, Momi tidak mau pergi, protes Jessie. Tak berapa lama, Papa Farel datang dengan penampilan berjasnya. Sayang, kenapa lagi sih? Kenapa tidak mau pulang? Apa anakmu ini bermasalah lagi? Cecer Ramon mendorong Farel yang bergeser dari posisinya tapi tidak terjatuh. Cak, membosankan, decak Farel. Meninggalkan pasutri tua yang terlalu romantis itu hingga menurut Farel sangat membosankan. Sila berjalan gontai di lorong rumah sakit tanpa mengenakan sandal melainkan kaos kaki bergambar telapak kaki kucing. Farel berpapasan dengan Sila. Ia tidak mengingat Sila saat pertemuan pertama mereka. Wajah Sila tidak terlalu jelas saat itu dan wajar saja Farel tidak mengingat gadis itu. Tunggu, Farel berhenti di tempat seketika mencium aroma khas yang mengusiknya. Sila tidak mendengar Farel, ia terus berjalan gontai hingga berbelok. Sial, kenapa aku tidak menyadarinya? Itu gadis yang berani memanggilku Om. Farel berlari mengejar Sila. Farel kembali mengumpat dan menendang angin karena lagi-lagi ia kehilangan jejak gadis itu. Ramon, aku tidak mau pergi, aku mau menemuinya, tolak Jessie. Jessie dan Ramon berdebat kecil. Jessie melawan sedangkan Ramon berusaha membujuk dengan lembut dan penuh kasih pada istrinya. Benar kata orang, suami takut istri itu benar-benar ada di dunia nyata. Seperti Ramon yang berkuasa begitu tunduk pada Jessie. Bahkan tidak marah saat Jessie mengomel dan melawannya. Sila melewati mereka tapi Jessie tidak sadar karena Sila berjalan dengan lunglai, seperti tidak ada tenaga sama sekali. Sila ambruk di sofa dengan posisi telungkup. Lelahnya. Nyaman sekali. Gumam Sila mengusap-usap bantal sofanya. Sila berusaha melihat papanya yang sedang tertidur. Papa pasti lebih lelah karena habis kemo pertama. Kata dokter Leon, kemo pertama sangat menyiksa. Gumam Sila tersenyum kecut di wajah lelahnya. Yang kuat Sila, Papa berjuang untuk sembuh, dan kamu harus berjuang untuk Papa juga. Gumam Sila pada diri sendiri sambil tersenyum tulus.